ke Lapas Kelas 1 Gunung Sari, Makassar untuk menjalani masa hukuman 2 tahun penjara. Sebelumnya, Mira Hayati dijatuhi vonis selama 2 tahun penjara dan dasar. At the starting of the week, at Summit Talk Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami menyaksikan video berita kasus Mira Hayati, kita dapat melihat bahwa kasus tersebut bukan hanya tentang persoalan hukum, tetapi juga ini merupakan contoh nyata mengenai pelanggaran etika bisnis. Sebagai seorang pelaku usaha di bidang kosmetik, setiap produk yang dipasarkan seharusnya memenuhi standar keamanan serta keselamatan bagi konsumen. Melalui presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas lebih dalam mengenai kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Agus Mira Mandiri Utama. Sebelum itu, yang terhormat kepada Ibu Yuni Kartini SMMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Etika Bisnis dan Keberlanjutan Bisnis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Aiman Nurul Andini, ketiga ada Andi Putri Amalia Ramadhani, dan yang terakhir ada Muhammad Agung R. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari kasus ini. Yang pertama itu nama perusahaan atau nama merek dari kasus yang kami ambil, yaitu NH Kosmetik. Nah, selanjutnya adapun pendiri dan pimpinan. Yang pertama ada direktur utama, yaitu Agus Salim, direktur Mira Hayati atau yang sering dikenal dengan Rapemas. Bidang usaha industri yaitu industri kosmetik dan perawatan kulit, berlokasikan pada Makassar, Sulawesi Selatan. Produk yang dipasarkan yaitu berbagai produk skincare kulit dan kecantikan seperti krim wajah, serum, dan produk skincare lainnya yang dipasarkan melalui media sosial dan jaringan reseller. Target pasarnya yaitu masyarakat umum, khususnya konsumen produk kecantikan dan perawatan kulit. Adapun sistem pemasarannya yaitu penjualan dilakukan secara online melalui media sosial serta melalui distributor dan reseller di berbagai daerah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk pelanggaran etika yang terjadi. Kasus Mira Hayati merupakan salah satu contoh pelanggaran etika bisnis yang serius dalam industri kosmetik. Pelanggaran tersebut terjadi karena produk skincare yang diproduksi dan dipasarkan terbukti mengandung merkuri, yaitu bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik oleh pemerintah. Kasus Mira Hayati dapat dianalisis menggunakan beberapa teori etika bisnis untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip moral dan etika dalam menjalankan usaha. Yang pertama, analisis berdasarkan teori deontologi. Teori deontologi menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai benar atau salah berdasarkan kewajiban, aturan, dan prinsip moral, bukan berdasarkan hasil yang diperoleh. Dalam dunia bisnis, setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memproduksi barang yang aman, memberikan informasi yang jujur kepada konsumen, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Pada kasus PT Agus Mira Mandiri Utama, tindakan memproduksi dan mengedarkan produk skincare yang mengandung merkuri merupakan pelanggaran terhadap kewajiban moral dan hukum. Yang kedua, analisis berdasarkan teori teleologi. Teori teleologi menilai suatu tindakan berdasarkan tujuan dan akibat yang ditimbulkan. Suatu tindakan dikatakan etis apabila memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian bagi banyak pihak. Sekian materi dari saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menyebutkan pihak yang terlibat pada kasus PT Agus Mira Mandiri Utama. Yang pertama itu ada Mira Hayati sebagai pemilik usaha. Yang kedua ada tim produksi atau perusahaan yang membuat produk skincare. Yang ketiga ada distributor dan reseller yang membantu pemasaran produk. Yang keempat ada konsumen sebagai pengguna produk. Yang kelima ada BPOM
sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan. Yang keenam, ada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab pelanggaran. Terjadinya pelanggaran etika bisnis dalam kasus Mira Hayati tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari individu pelaku usaha maupun dari lingkungan bisnis yang dihadapi. Yang pertama itu ada orientasi pada keuntungan yang berlebihan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran adalah kegiatan yang memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Yang kedua, ada rendahnya kesadaran etika bisnis. Pelanggaran terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya etika bisnis. Yang ketiga, ada persaingan bisnis yang semakin ketat. Industri kosmetik merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat persaingan tinggi. Yang keempat, ada kurangnya pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan terhadap proses produksi dan kualitas produksi merupakan hal yang sangat penting dalam industri kosmetik. Yang kelima, ada kurangnya kepatuhan terhadap regulasi. Faktor lain yang menyebabkan pelanggaran adalah kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang lebih ditetapkan oleh pemerintah dan BPOM. Yang keenam, ada tingginya pemerintahan konsumen terhadap hasil instan. Sebagai konsumen menginginkan hasil yang cepat dalam penggunaan produk kecantikan seperti kulit yang lebih putih atau cerah dalam waktu singkat. Yang terakhir, ada kurangnya edukasi kepada konsumen. Masih banyak konsumen yang belum memahami cara memilih produk kosmetik yang aman dan legal. Baik, sekian dari materi saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai dampak pelanggaran yang telah dilakukan. Jadi, kasus Mira Hayati ini tidak hanya merugikan satu pihak, tetapi memberikan dampak yang sangat luas. Yang pertama, dampak bagi perusahaan. Jadi pelanggaran ini menyebabkan reputasi perusahaan rusak dan kepercayaan konsumen menurun. Selain itu, perusahaan juga harus menghadapi sanksi hukum seperti penarikan produk dari peredaran, denda, bahkan penghentian kegiatan usaha, sehingga mengalami kerugian finansial. Yang kedua, ada dampak bagi konsumen. Jadi mereka menjadi pihak yang paling dirugikan karena produk yang mengandung merkuri dapat menyebabkan iritasi kulit, kerusakan ginjal, gangguan saraf, bahkan keracunan jika digunakan dalam jangka panjang. Selain kerugian kesehatan, konsumen juga mengalami kerugian ekonomi karena telah membeli produk yang tidak aman. Yang ketiga, dampak bagi karyawan. Jadi mereka berisiko kehilangan pekerjaan apabila mengalami penurunan penjualan atau penutupan usaha, karena nama baik mereka juga dapat ikut terdampak meskipun tidak terlibat langsung dalam pelanggaran. Yang keempat, ada dampak bagi distributor dan reseller. Jadi bagi distributor dan reseller ini mereka kehilangan kepercayaan pelanggan dan mengalami kerugian akibat stok produk yang tidak dapat dijual lagi. Yang kelima, bagi masyarakat. Jadi kasus ini menimbulkan rasa khawatir terhadap keamanan produk kosmetik yang beredar sehingga masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam memilih produk. Yang keenam, ada dampak bagi industri. Jadi industri kosmetik secara keseluruhan juga terdampak karena kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal dapat menurun. Sementara itu, pemerintah dan BPOM harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk melakukan pengawasan penarikan produk dan penegakan hukum. Jadi suatu pelanggaran etika bisnis dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh konsumen, masyarakat, dan industri secara keseluruhan. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip etika bisnis yang dilanggar. Jadi dalam kasus ini terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dilanggar. Yang pertama, pelanggaran prinsip kejujuran. Jadi perusahaan tidak memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Produk yang dipasarkan seolah aman dan ilegal, padahal mengandung merkuri yang berbahaya.
Bahkan terdapat tindakan pemalsuan informasi seperti penggunaan nomor BPOM yang tidak sesuai dengan promosi yang menyesalkan. Kemudian yang kedua ada hak konsumen atas keamanan atau safety. Jadi setiap konsumen berhak memperoleh produk yang aman digunakan. Namun perusahaan justru menjual produk yang membahayakan kesehatan sehingga hak konsumen untuk memperoleh perlindungan tidak terpenuhi. Yang ketiga, pelanggaran prinsip keadilan. Jadi konsumen telah membayar dengan harapan mendapatkan produk yang berkualitas dan aman, namun kenyataannya mereka menerima produk yang mengandung bahan berbahaya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Yang terakhir, mengenai tanggung jawab sosial dari perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Jadi perusahaan harusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian. Namun dalam kasus ini perusahaan justru menciptakan dampak negatif berupa masalah kesehatan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap industri kosmetik. Nah, jadi pelanggaran yang dilakukan bukan hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar nilai-nilai moral dalam berbisnis seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan terhadap konsumen. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi dan langkah pencegahan. Solusi yang pertama itu menarik produk dari peredaran, yang kedua memberikan ganti rugi kepada konsumen, yang ketiga mematuhi putusan dan ketentuan hukum, yang keempat melakukan evaluasi menyeluruh dan memulihkan kepercayaan publik. Adapun langkah pencegahannya itu yang pertama memperkuat sistem pengendalian mutu, yang kedua memastikan seluruh produk memiliki izin edar resmi, yang ketiga menerapkan kode etik bisnis, yang keempat memberikan pelatihan etika bisnis, dan yang terakhir meningkatkan pengawasan pemerintah dan BPOM. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari rekan-rekan pemateri mengenai kasus dari Mirahayati. Jadi intinya, kasus Mirahayati merupakan salah satu contoh pelanggaran etika bisnis di dalam industri kosmetik yang berdampak luas terhadap berbagai pihak. Pelanggaran terjadi karena perusahaan memproduksi dan mengedarkan produk skincare yang mengandung merkuri, yaitu bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik. Tindakan tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip-prinsip bisnis, khususnya pada prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepatuhan terhadap hukum, dan prinsip tidak merugikan pihak lain. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.